kekalahan dari Cina ini menunjukkan bahwa Vietnam itu kalau nggak dibantu wasit ya kalah saudara-saudara. Vietnam kalau nggak main kasar, nggak main kungfu ya kalah saudara-saudara. Vietnam kalau nggak main di kandang, nggak main home ya begitu cara dia main. Ini membuktikan memang ya kualitas Vietnam itu ya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan Malaysia, dengan Indonesia, dengan Thailand. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas, akan ada yang kita ulas. Akan ada yang kita omongkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas dengan fair, dengan jujur, dengan adil, dengan sportif, tanpa ada muatan kebencian, tendensi provokasi, atau melecehkan, atau apapun semua yang negatif saudara-saudara. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang Vietnam. Kita akan membahas tentang kekalahan tim nasional Vietnam dari Cina dalam pertandingan uji coba FIFA Matchday di Dalian di Cina sana, main away. Terbukti kan saudara-saudara, terbukti kalau tidak ada bantuan wasit, kalau tidak ada permainan ala kungfu, kalau main di luar negeri. Main di away itu Vietnam itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau selama ini mereka sesumbar, mereka bermain dengan cara yang kurang sportif menurut saya, sekarang mereka kena batunya. Ya hanya saja untungnya ini baru hanya sekedar pertandingan uji coba biasa saudara-saudara, bukan di pertandingan resmi FIFA yang sangat menentukan. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Pada beberapa hari lalu, tanggal 10 kalau nggak salah, itu Vietnam menggelar pertandingan uji coba FIFA Matchday. Dia tidak main di Hanoi atau di Ho Chi Minh City atau dimanapun di Vietnam. Dia main di away, menjalani pertandingan. Dia punya agendanya adalah 2 pertandingan uji coba di Cina. Kalau nggak salah, kemarin sudah pertandingan melawan Cina dan nanti setelah ini akan pertandingan melawan Uzbekistan. Itu adalah 2 tim yang levelnya lebih berat dari yang biasa dihadapi Vietnam di Asia Tenggara. Jadi kalau biasanya Vietnam di Asia Tenggara itu sesumbar, sombong sekali mereka. Wah, omongannya besar seolah-olah mereka itu Brasil atau Argentina atau Inggris atau Prancis. Ternyata ya kalau menghadapi lawan yang lebih berat itu ternyata juga beda. Mereka nggak berani lagi sesumbar, mereka nggak berani lagi sombong. Kalau saudara ingat kan, kalau main di Asia Tenggara itu, waduh itu minta ampun berisiknya. Ngomongnya luar biasa, seolah-olah itu mereka negara yang paling besar sepak bola di Asia Tenggara, seolah-olah mereka itu superior, seolah-olah mereka itu sudah langganan ikut Piala Dunia, sudah langganan ikut Piala Eropa, sudah langganan ikut Copa Amerika. Sudah juara Piala AFF berkali-kali, sudah juara Piala Asia berkali-kali. Wah, pokoknya itu sesumbar sekali lah. Sesumbar itu terjadi sejak eranya Park Hang-seo. Wah, itu sudah sombongnya minta ampun. Sampai sekarang di eranya Philippe Troussier itu pun juga mereka sesumbar sekali. Mereka merasa paling hebat, paling tinggi, kastanya, levelnya terbaik. Permainan mereka itu mereka merasa seperti Jogo Bonito
yang permainannya berat, seperti tiki takanya Spanyol, seperti begitulah. Dan itu bikin jengkel, bikin bikin kesal, bikin marah, bikin emosi tetangga-tetangga Vietnam, penggemar-penggemar sepak bola di Asia Tenggara lah, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di mana lagi, Timor Leste, di mana-mana lah itu pada. Ternyata saudara-saudara, Vietnam ini kena batunya. Apa istilahnya ya? Ya kena batunya lah. Mendapatkan pelajaran yang berharga ketika beruji coba dengan Cina. Beruji coba dengan Cina. Waktu melawan Cina ini, Philippe Troussier ini juga menampilkan skuad terbaik. Di situ masih ada Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, kemudian siapa lagi ya? Banyak pemain bagus di situ. Bu Vin Hao itu juga main semua. Duan Van Hao yang kayaknya nggak main, cedera sepertinya, dia cedera atau malah disimpan untuk pertandingan melawan Uzbekistan. Nah, hasilnya saudara-saudara, Vietnam dapat kartu merah, saudara-saudara. Dapat 1 kartu merah. Kemudian, mereka bermain dengan 3-4-3. Sama, Cina juga bermain dengan 3-4-3. Cina 3-5-2, saudara-saudara, 3-5-2. Jadi hampir mirip lah dengan 3 back. Kemudian, secara ball possession, benar-benar Vietnam itu benar-benar didikte. Didikte itu apa ya? Ditekan. Mereka tidak bisa mengembangkan permainan seperti yang selama ini kita lihat kalau Vietnam menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara. Mereka benar-benar tertekan, saudara. Walaupun Vietnam punya beberapa peluang. Mereka hanya mengandalkan serangan balik cepat. Kemudian mereka mengandalkan efektivitas. Mereka mencoba bermain secara efektif. Tetapi Cina secara umum bermain jauh lebih bagus. Bermain mengurung pertahanan Vietnam, mereka mendikte, mereka menguasai permainan, mereka dengan enak sekali melancarkan serangan, bola dari kaki ke kaki, dari mereka masuk ke pertahanan Vietnam, sementara Vietnam itu berusaha untuk defensif, bertahan, mereka cemas, mereka mereka takut, mereka bertahan total untuk mencegah pemain-pemain Cina mendominasi permainan. Dan ternyata kan tidak berhasil, saudara-saudara. Tidak berhasil. Selain pemain Vietnam yang dapat 1 kartu merah, juga ada 2 gol yang tercipta ke gawangnya Vietnam. 2 gol yang sangat signifikan lah. Dan itu membuat Vietnam kalah di pertandingan melawan. Kekalahan kedua Vietnam di tahun 2000 berapa ini ya? 2023, saudara-saudara. Kekalahan kedua Vietnam di tahun 2023. Kekalahan pertama kalau saudara ingat itu waktu Piala AFF. Final Piala AFF 2022 di Bangkok. Kalau saudara ingat. Jadi 2 kekalahan Vietnam ini terjadi semuanya away. Di luar, ketika mereka tidak main di Hanoi. Ketika tidak main di Hanoi. Jadi kalau Vietnam itu main di luar negara, di luar negeri, di negara netral atau negara tempatnya lawan itu, dia kayak ayam sayur, saudara-saudara. Betul, kayak ayam sayur. Buktinya waktu Piala AFF, waktu main di Indonesia juga hasilnya imbang. Jadi kebanyakan pertandingan Vietnam ini memang sengaja dimainkan di tempatnya Vietnam, di Hanoi. FIFA Matchday-nya mereka jarang bermain away karena ya mungkin saja takut karena kalau kalah atau imbang, karena ini kan sudah terbukti kalau mereka bermain away itu kualitasnya berbeda sekali. Jadi Vietnam seperti ya ayam sayur, betul, seperti ayam sayur. Jadi tidak bisa mengembangkan pemainnya yang kalau main di kandang, main di Hanoi itu garang, main di home itu dia garang. Dia kayak jagoan lah, kayak tukang pukul, kayak bodyguard, kayak preman. kayak pemain kungfu, atlet tinju, atlet gulat. Ternyata ketika main di kandang itu juga mentalnya jatuh. Indonesia membuktikannya waktu imbang di Jakarta, waktu Piala AFF. Kemudian yang terbaru ya ini, waktu melawan Cina. Thailand juga sudah membuktikannya waktu main di Bangkok di final Piala AFF 2 kali home and away kan mereka juga main di Bangkok tidak ada apa-apanya, tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi ya memang, saya nggak tahu ya habit atau apa ya. Mereka itu selalu ngomong besar, sesumbar. Seolah-olah yang terbaik di Asia Tenggara. Seolah-olah menampilkan permainan yang paling keren lah. Seolah-olah tim terbaik di bumi. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu, saudara. Jauh panggang dari api. Dan Cina itu membuktikan bahwa permainan Vietnam itu tidaklah sebagus yang
yang diperkirakan tidak sebagus yang ditakutkan oleh tetangga-tetangga mereka di Asia Tenggara. Tetangga-tetangga mereka yang selama ini sering bertemu dengan Vietnam di pertandingan internasional. Vietnam ini penting untuk kita bahas kekalahannya dari Cina, saudara-saudara. Karena begini, pada pertandingan yang sama, event yang sama, ajang yang FIFA Matchday yang sama, bulan September lalu, Malaysia itu juga bertemu dengan Cina. Bertemu dengan Cina di Dalian. Kayaknya tempatnya sama. Di stadion yang sama mungkin, di kota yang sama. Dan hasilnya, saudara-saudara, Malaysia itu mampu menahan imbang Vietnam 2-2. 2-2 atau berapa ya? Pokoknya imbang lah, draw, seri. Seri. Sementara waktu, kalau saudara-saudara ingat, waktu Piala AFF 2022, Malaysia itu dikalahkan Vietnam kalau nggak salah 0-3. 0-3 di Hanoi. Perbedaannya apa, saudara-saudara, dari dua pertandingan ini? Apa perbedaannya kalau saudara? Perbedaannya adalah tidak ada faktor non-teknis. Tidak ada faktor di luar sepak bola. Tidak ada faktor di luar pertandingan yang menguntungkan Vietnam. Tidak ada, saudara-saudara, tidak ada. Kalau waktu pertandingan melawan Malaysia di Piala AFF 2022 yang lalu, saudara-saudara, Desember Januari lah. Desember 2022, Januari 2023. Pokoknya sampai itu. Itu kan ada banyak faktor non-teknis. Seperti contohnya wasit, referee. Sato atau siapa itu, atau Kato, itu kan banyak memihak Malaysia, banyak memihak Vietnam. Kemudian permainan mereka juga kasar sekali, saudara-saudara. Itu adalah faktor yang faktor yang membuat Vietnam menang. Dan waktu pertandingan melawan Cina itu tidak ada, saudara-saudara, sama sekali tidak ada. Wasit, referee, pengadil itu benar-benar fair, memimpin pertandingan dengan jujur. Tidak ada faktor non-teknis seperti intimidasi penyokongnya Vietnam, supporternya, tidak ada. Kemudian tidak ada coba-coba provokasi. Yang ada provokasi, mereka mencoba memprovokasi, tapi wasit tidak terpengaruh. Referee tidak terpengaruh. Pemain Cina juga tidak terpengaruh. Pemain Cina lebih santai. Dan tampaknya Vietnam itu juga kalau main di tempat orang, di negara lawan, di luar negeri itu juga, ya itu tadi yang saya bilang, ayam sayur, saudara-saudara. Dengan ini, saudara-saudara, Vietnam akan bertemu dengan Uzbekistan dan Cina akan bertemu dengan Thailand. Thailand kalau nggak salah di kualifikasi Piala Dunia 2020. Sementara Vietnam itu pertandingan uji coba satu lagi dengan Uzbekistan. Kalau nggak salah juga Cina juga akan pertandingan lagi dengan Uzbekistan atau apa gitulah. Pokoknya itu. Jadi begitu, saudara-saudara. Jadi itu adalah pertandingan. Nah, kenapa saya perlu membahas pertandingan Vietnam ini penting? Karena Vietnam nanti juga akan menjadi lawan Indonesia di kualifikasi kualifikasi Piala Dunia 2026 di fase grup, di putaran ketiga. Kita anggap saja Indonesia bisa mengalahkan Brunei lah, 2 leg itu kan gampang lah. Kalaupun nanti Indonesia tersandung di Jakarta, masih ada kesempatan membalas di Bandar Seri Begawan. Kemungkinan Indonesia bisa lolos. Dan Indonesia kalau lolos, Indonesia akan tampil di fase utama. Itu nanti akan ketemunya Vietnam, ketemunya Filipina, dan ketemunya Irak. Kemudian itu nanti hanya juara dan runner up group yang akan lolos ke putaran berikutnya. Putaran keempat kalau nggak salah. Putaran keempat atau putaran akhir sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Itu penting sekali. Penting sekali untuk mempelajari penampilan Vietnam. Nanti kita ketemu lagi dengan Vietnam itu di Piala Asia 2023 yang mundur menjadi Januari-Februari 2024. Di situ Indonesia bertemu Vietnam, bertemu Irak juga, dan bertemu dengan Jepang. Di situ Piala Asia itu nanti akan ada 2 juara runner-up plus peringkat 3 terbaik. Jadi peluang untuk lolos ke fase knockout itu lebih besar dibandingkan peluang di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu sistemnya home and away. Dan itu menjadi pertandingan yang penting melawan Vietnam. Pertandingan yang penting melawan Vietnam supaya kita belajar dari pertandingan yang dijalani Cina. Pertandingan yang dijalani Cina dan pertandingan yang dijalani Malaysia waktu melawan Vietnam. Begitu pula juga Indonesia juga beberapa kali pertandingan melawan Vietnam yang penuh dengan intrik.
Saudara, pokoknya ini ya pokoknya ya. Pokoknya itu apa ya? Ya pokoknya gitulah. Kalau pertandingan melawan Vietnam itu, kita tidak hanya siap secara taktik, secara strategi, secara fisik, tidak. Kita harus siap secara mental. Karena Vietnam itu dia kayak Machiavelli. Machiavelli, bener, menghalalkan segala cara. Tidak peduli apa ya, tujuan menghalalkan cara. Jadi apapun akan mereka lakukan untuk menang. Entah dengan mempengaruhi wasit, entah dengan melakukan provokasi di lapangan, entah dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sportif, entah dengan mengintimidasi, menggunakan supporter, menggunakan medianya, menggunakan macam-macam lah, menggunakan apa semua mereka akan lakukan. Itu sudah kayaknya tabiat lah, habitnya Vietnam itu sudah kayak begitu. Dan itu tidak hanya dialami ketika bertemu Indonesia, ketika bertemu Malaysia, ketika bertemu Thailand, yang notabene adalah raja sepak bola di Asia Tenggara, itu juga mereka nggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Mereka benar-benar itu yang lawan negara besar ya, apalagi lawan negara-negara kecil seperti Timor Leste, seperti Brunei, seperti Laos, itu mereka sudah kayak diinjak-injak saja, sudah seperti disepelekan, seperti tidak dianggap punya harga diri, seperti bukan sebuah negara. Jadi melawan Vietnam ini butuh mental, dan itu sudah terbukti waktu final Piala AFF U23 saja kan. Saudara-saudara lihat itu, rekamannya viral di mana-mana bagaimana pemain Vietnam itu melakukan kungfu. Wah, menyikut, menendang, menggulat, semua dilakukan. Semua dilakukan hanya demi sebuah kemenangan. Hanya sebuah, tetapi nanti kalau mereka kalah, mereka nggak sportif, saudara-saudara. Mereka nggak sportif. Mereka akan mencari kambing hitam. Mereka akan menyalahkan berbagai macam lah. Nyalahkan wasit lah, nyalahkan lapangan lah, nyalahkan tuan rumah lah, nyalahkan supporter lah, nyalahkan panitia lah, apa semua disalahkan. Itu tabiatnya Vietnam seperti itu, kurang sportif. Jadi cara satu-satunya paling ampuh, paling mujarab untuk mengalahkan Vietnam itu ya dikalahkan di lapangan, di pertandingan. Pemain tidak boleh emosi, santai-santai saja. Yang penting gol, kita mencetak gol 1, 2, 3 itu lebih bagus. Apalagi kalau kita bisa menang di Hanoi. Tidak apa ya. Saya sih merasa kalau ya memang kalau Vietnam ini menjadi common enemy, menjadi musuh bersama di supporter, penyokong, fans sepak bola di Asia Tenggara ini ya wajar-wajar saja, normal-normal saja. Dan banyak fans sepak bola sepak di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Timor Leste, di Filipina itu yang senang kalau Vietnam ini tidak kalah. Kalah di pertandingan sepak bola. Kita ini nanti akan lebih senang lagi kalau Vietnam gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kebetulan akan bertemu Indonesia. Kita juga akan jauh lebih senang kalau nanti Vietnam gagal total di Piala Asia 2023. Apalagi di situ juga Indonesia, dan saya rasa peluang Vietnam untuk menjadi masa lalu itu sudah ada besar. Malaysia itu juga sudah mulai berkembang, sepak bola sudah bangkit. Nanti kalau ketemu Vietnam misalnya di Piala AFF atau di pertandingan FIFA resmi itu, saya rasa Malaysia bisa mengalahkan Vietnam. Indonesia itu apalagi, Indonesia punya progres yang lebih bagus, punya cukup yang bagus, punya materi pemain yang bagus, punya tim yang solid, yang saya rasa kalau ketemu Vietnam lagi nanti di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia itu bisa menang, saudara-saudara. Saya percaya itu. Kemudian ini yang lebih penting itu adalah Vietnam itu tadi itu kalau main di away itu loyo, itu harus benar-benar dimanfaatkan, saudara. Dan Indonesia itu juga punya memori. Philippe Troussier itu pernah bertanding melawan Indonesia Qatar waktu itu, Piala Asia 2004 di Cina. Itu Philippe Troussier kalah dengan Indonesia asuhan Ivan Kolev. Philippe Troussier waktu itu masih hebat-hebatnya, saudara-saudara, melatih di Qatar. Itu kalah. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Philippe Troussier kemudian dipecat. Mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja. Diganti oleh Asosiasi Sepak Bola Qatar. Dan ini adalah beban psikologis Philippe Troussier nanti ketika bertemu dengan tim nasional Indonesia senior di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dia juga sudah terbukti waktu SEA Games kan. Waktu SEA Games semifinal SEA Games kan dia juga kalah dengan Indonesia. Itu berarti apa? Kutukan itu kemungkinan nyata. Karma is real.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membahas tentang Vietnam, pertandingan Vietnam melawan Cina, tentang kekalahan Vietnam dari Cina, tentang penampilan Vietnam yang inferior menghadapi Cina. Padahal di pertandingan sebelumnya, saudara-saudara, tim seperti Malaysia saja bisa menahan imbang Cina, di kandangnya Cina, di home-nya Cina, di rumahnya Cina. Sementara tim yang disebut sebagai terbaik di Asia Tenggara, dengan peringkat FIFA terbaik di Asia Tenggara, dengan tim yang selalu sesumbar, sombong Vietnam ini, sombong. Vietnam ini sombong sehingga mereka merasa paling hebat di Asia Tenggara. Ternyata juga kalah, saudara-saudara. Ternyata kalah. Jadi ya gimana ya, kan selama ini kalau timnas dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand itu bertemu Vietnam, itu kan selalu ada faktor non teknis, ada faktor yang di luar sepak bola yang mempengaruhi. Ya, misalnya wasit, misalnya provokasi pemain Vietnam itu yang siapa, Duan Van Hau, terus siapa lagi itulah yang main-main model-model kungfu, seperti itu. Baik di level senior maupun di level junior seperti itu. Ternyata ketika pertandingannya di tempat yang bukan berada dalam jangkauan Vietnam, kalah juga kan. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Bukan TikTok Shop, tapi. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!